Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan karena gila. Hal demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjelaskan, apabila mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, maka mereka akan dibangkitkan seperti orang-orang yang kesurupan. Hal demikian itu karena mereka telah melakukan serampangan dalam bermuamalah di kehidupan dunia ini, sehingga mereka akan diazab oleh Allah atas apa yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu kecuali ada hikmahnya. Di antaranya adalah pengharaman riba. Riba adalah dosa yang paling besar. Ada beberapa jenis riba. Salah satunya adalah riba al-qardu, di mana riba ini adalah riba yang sangat fenomenal di kaum muslimin dan muslimat. Qala fil hadits, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, rawahu Baihaqi. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. Maka dari itu, setiap hutang piutang yang disyaratkan kepadanya menarik manfaat untuknya atau untuk orang yang berhutang, maka itu adalah haram. Namun, hal ini dianggap biasa saja oleh khalayak luas. Sering kita dapatkan dalam masyarakat, apabila hutang piutang mereka memberi syarat tambahan atau mensyaratkan untuk menggunakan barang orang yang berhutang. Contohnya, ketika seseorang berhutang dan menjadikan mobil sebagai jaminan hutang, dan orang yang menghutangi menggunakan mobil tersebut secara gratis atau dengan biaya sewa yang lebih murah. Contoh lainnya, apabila kita berhutang dan menjadikan sawah sebagai jaminan hutang, lalu orang yang menghutangi menggunakan sawah tersebut, maka itu adalah haram.
termasuk dosa besar. Bukan hanya untuk orang yang melakukan riba, orang yang mengambil riba meskipun tidak dimakan, orang yang menjadi saksi transaksi riba pun ikut terlibat dan akan dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mensyariatkan hutang piutang sebagai bentuk untuk berbuat kebaikan, menolong sesama, bukan untuk mencari keuntungan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pembayarnya, pencatatnya, dua saksinya. Beliau menegaskan mereka sama. Ya ayyuhal mustami'at rahimakumullah. Bencana yang ditimbulkan karena riba ini sangat besar, bahkan membuat hubungan antara hamba dan Robnya semakin dangkal, yang tidak lain dikarenakan perut mereka yang telah dipadati benda-benda haram. Nasi yang dimakannya menjadi haram, pakaian yang dikenakannya menjadi haram, barang-barang perkakas yang ada di rumahnya menjadi haram, bahkan ASI yang diminum oleh si kecil pun menjadi haram. Lantas, bagaimana kita mengharapkan doa kita dikabulkan kalau kita berbuat hal yang maksiat? Maka dari itu, jauhilah perbuatan riba. Tanamkan sifat jujur, tabligh, fatanah dan amanah, dan selalu beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalam.